Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar masih dalam tema 2, subtema 2. Kita lanjutkan pada pembelajaran 2. Yang pertama adalah meneladani persatuan para pahlawan mengusir penjajah. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar bagaimana pertempuran setelah proklamasi kemerdekaan. Ada pertempuran Surabaya, Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1, dan agresi militer Belanda 2. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Pada intinya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah semboyan yang sering didengarkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Kemerdekaan bangsa Indonesia dapat kita raih karena perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan tersebut dilandasi dengan rasa persatuan. Sikap yang ditunjukkan masyarakat Indonesia untuk meraih kemerdekaan sesuai dengan makna yang terkandung di dalam sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dengan semangat persatuan dan kerjasama mampu mengusir penjajah dari Indonesia. Semua bersatu tanpa mempermasalahkan perbedaan asal, latar belakang, dan kebudayaan. Dari rakyat biasa hingga bangsawan bersatu demi membela Indonesia. Untuk semakin memperkuat persatuan, maka kita harus mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan. Nah, di sini Pak Guru memiliki bacaan, yaitu bekerja sama dalam perbedaan. Baiklah anak-anak, kalian perhatikan, Pak Guru akan bacakan bacaannya. Uci, Made, Cici, Ale, Dondo, dan Eko berteman akrab di sekolah. Mereka berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Hal ini membuat mereka memiliki banyak perbedaan. Mereka berbeda warna kulit, bahasa daerah, adat, kebiasaan, dan agama. Meskipun berbeda, mereka tidak pernah mempermasalahkan perbedaan tersebut. Mereka hanya perlu membiasakan diri seperti pada saat berkenalan dengan teman baru di sekolah. Tidak ada masalah yang akan timbul meskipun berteman dalam perbedaan. Uni dan teman-teman tetap berteman baik. Mereka juga dapat bekerja sama, baik saat bermain maupun mengerjakan tugas sekolah. Bahkan mereka saling mempelajari budaya dari daerah satu sama lain. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan bagaimana cerita Uni dan teman-temannya. Nah, kita dapat belajar dari sikap Uni dan teman-temannya dalam menghadapi perbedaan dan menjaga persatuan. Nah, mari kalian perhatikan hal-hal yang dapat kita pelajari dari Uni dan teman-teman. Apa saja yang dapat kita pelajari dari teks tadi? Yang pertama adalah perbedaan yang dapat ditemukan. Jadi dalam bacaan tadi ada perbedaan asal daerah, warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan agama. Kemudian bagaimana cara menyikapi perbedaan-perbedaan tadi? Yaitu yang pertama adalah saling memahami, saling menyesuaikan, tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada. Kemudian bagaimana menghadapi perbedaan dalam bekerja sama? Perbedaan tidak menghalangi Uni dan teman-teman dalam bekerja sama. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap berteman dengan baik. Mereka tetap bermain bersama dan bekerja sama saat melakukan permainan. Nah, itu tadi apa yang dilakukan Uni dan teman-teman dalam menyikapi perbedaan. Selanjutnya,
kita akan mempelajari manfaat bekerja sama dengan orang yang berbeda. Jadi perbedaan dapat mempermudah sekaligus mempersulit saat kita bekerja sama. Oleh karena itu, perbedaan harus disikapi dengan bijak. Ada manfaat yang bisa kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda. Nah, berikut ini beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Jadi, bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, manfaatnya adalah yang pertama, wawasan semakin kaya. Nah, kita semakin kaya wawasan kita, pengetahuan kita, jika kita bergaul atau bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kemudian yang kedua adalah melatih kesabaran diri sendiri. Nah, ini kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi, ya, pada saat kita bekerja sama dengan orang lain yang berbeda. Baik berbeda tadi latar belakang atau berbeda pemikiran. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, lebih banyak ide yang didapatkan. Nah, kita akan lebih banyak mendapatkan masukan dari orang-orang yang berbeda tadi, dari latar belakang yang berbeda. Mereka akan memberikan banyak masukan sehingga bisa dikolaborasikan bersama untuk membuat pekerjaan semakin lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah belajar berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kita jadi mau mempelajari bahasa dari daerah lain atau latar belakang orang lain ya, untuk berkomunikasi dengan orang lain tersebut. Yang kelima adalah mendapat banyak teman yang beragam. Nah, jadi kita banyak teman ya. Ibaratnya 1000 teman itu lebih sedikit ya atau kurang daripada satu musuh. Jadi kita harus perbanyak teman walaupun dari latar belakang yang beragam. Bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda memberi manfaat tersendiri untuk kita. Di samping itu, kerjasama juga memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kerjasama juga menciptakan persatuan di masyarakat. Persatuan di masyarakat akan membuat lingkungan menjadi aman dan nyaman. Jadi, kita harus terus menjaga persatuan di masyarakat. Kita bisa memulainya dengan mengajak anggota keluarga menerapkan semangat persatuan dan kerjasama di rumah. Selanjutnya, bagaimana kita kerjasama dengan teman? Banyak kegiatan yang dapat selesai dengan baik berkat kita bekerja sama. Kita pasti pernah bekerja sama dengan teman. Kerjasama yang kita lakukan haruslah kerjasama yang baik. Nah, berikut ini contoh kerjasama yang bisa kita lakukan dengan teman. Yang pertama adalah membersihkan ruang kelas. Nah, ini bisa kalian lakukan besok pada saat kita sudah mulai tatap muka. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan tugas kelompok di kelas. Nah, ini juga ya, bisa kalian lakukan besok ketika kita tatap muka. Yang ketiga, mengadakan peringatan ulang tahun sekolah. Yang keempat, melakukan permainan tradisional bersama-sama. Yang kelima, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana. Nah, demikian tadi adalah kerjasama yang bisa dilakukan dengan teman kita di sekolah. Terus selanjutnya, bagaimana cara menyikapi perbedaan saat bekerja sama? Saat bekerja sama, kita pasti akan menemui beberapa perbedaan. Perbedaan ini sebaiknya kita sikapi dengan bijak. Sikap yang bijak akan menghindari kita dari perpecahan dan perselisihan. Berikut ini cara menyikapi perbedaan saat bekerja sama. Yang pertama adalah berbicara dengan baik satu sama lain. Jadi, sebisa mungkin kita harus menjaga lisan kita untuk selalu berbicara dengan baik. Yang kedua adalah mendengarkan dan memahami pendapat orang lain. Kita berusaha untuk memahami apa yang diutarakan orang lain. Yang ketiga adalah memusyawarahkan perbedaan yang ada. Nah, jika ditemui perbedaan yang kira-kira akan menjadi masalah, sebaiknya kita musyawarahkan supaya mencapai kata mufakat.
Yang keempat adalah saling menghormati perbedaan fisik, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Nah ini, jadi kalian ya jangan sampai di sekolah kalian membuli teman. Karena perbedaan fisik, agama, budaya, bahasa, ya kita harus saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi. Ya. Kemudian berikutnya adalah memanfaatkan perbedaan untuk membuat hasil yang lebih baik. Maksudnya adalah, jadi dengan banyak perbedaan, kita bisa mendapatkan banyak masukan, banyak ide-ide kreatif yang bisa kita komparasikan bersama, bandingkan, kita bisa kolaborasikan ya sehingga menjadikan hasil yang lebih baik. Nah, terus selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat naskah drama tentang makna serta manfaat persatuan dan kesatuan. Tadi kalian sudah belajar mengenai kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita dapat menuangkan makna serta manfaat persatuan dalam sebuah drama. Sekarang kita akan membuat naskah drama tentang makna serta manfaat persatuan dan kesatuan. Kita buat naskah drama tersebut ya secara berkelompok. Nah, di sini sudah Pak Guru tampilkan contoh naskah dramanya. Ini judulnya adalah kerjasama dalam menghias panggung. Nah, sekolah Uni mengadakan acara ulang tahun sekolah. Uni dan teman-teman membantu menghias panggung. Nah, yang pertama Uni. Kita hias panggung ini bersama-sama yuk. Jadi, kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Made. Iya, kita potong terlebih dahulu kertas-kertas ini bersama-sama. Semua membawa gunting kan? Uni. Setelah itu, kita berbagi tugas. Ada yang menempel di layar belakang. Dan yang lain menggantung kertas-kertas scrap. Lalu, ada yang mengambil beberapa tanaman dari depan kelas untuk menghias. Ale, oke Uni. Aku akan lebih tinggi. Aku kan lebih tinggi. Aku saja yang menggantung kertas-kertas scrap ini. Dondo, aku dan Made akan menempelkan potongan tulisan ini di layar. Yang ingin membantu langsung bergabung saja. Eko, aku akan membantu Ale. Nanti aku bantu menyerahkan kertas scrap dan menjaga tangga agar tidak goyah. Kemudian Uni, baik. Kalau begitu, aku akan mencarikan tanaman yang cocok untuk menghias panggung. Ayo kita mulai bekerja. Uni dan teman-temannya pun mulai bekerja. Mereka bekerja sama dengan baik agar pekerjaan juga selesai dengan baik. Eko, hati-hati Ale. Ale naik ke kursi memperagakan kegiatan memasang kertas scrap. Ya, Eko memegang kursi di pijak Ale dan menyerahkan kertas scrap. Dondo, ini Made. Kamu tinggal menempelnya. Nah, kemudian Dondo gerakannya adalah memperagakan kegiatan memberi lem pada kertas. Made memperagakan kegiatan menempel tulisan dan hiasan pada layar. Sedangkan Uni memperagakan kegiatan membawa pot tanaman ke dekat panggung. Uni, wah panggungnya sudah selesai dihias. Terima kasih atas kerjasamanya ya teman-teman. Made, sama-sama Uni. Kalau kita bersatu, pekerjaan kita bisa selesai dengan cepat. Nah, demikian tadi anak-anak, bagaimana membuat naskah drama tentang makna serta manfaat persatuan dan kesatuan. Ya, dengan kegiatan kerjasama dalam menghias panggung. Ini yang dilakukan oleh Uni dan teman-temannya. Terus selanjutnya, kalian akan mempelajari mengenal yang namanya tari indang. Nah, di sini Pak Guru sudah punya tampilan tarinya ya. Silahkan kalian perhatikan dengan baik bagaimana tampilan dari tari indang. Nah, di rumah kalian juga bisa sambil mengikuti gerakannya. Lari, bukannya kijang, pandang tajamu di muaro. Kami bernyanyi jo tari indah,
kunjung maaf, oi kami pohonkan. Padodun sana, ale-ala timpo, semula salam, oi kami ucapkan. Kami berindang dengan mudah-mudah. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan tari indang. Nah, selanjutnya nanti kalian di rumah mencoba memperagakan gerakan dan pola lantai tari indang. Nah, gerakan yang pertama adalah seperti ini ya. Tangan kiri menumpuk, tangan kanan membentuk sudut siku-siku. Nah, ini tangan kiri ya, menumpuk di tangan kanan ya, membentuk sudut siku-siku di sini. Sembari menggerakkan ujung jari agar berbunyi tuk atau mencetikkan jari. Nah, ini dilakukan bergantian. Jadi kemudian tangan yang ini, tangan kirinya yang ke atas dan menumpuk di tangan kanannya. Ya. Dilakukan bergantian selama 3 kali, kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpuk di tangan kiri. Ini seperti ini. Nah, ini posisi pola lantainya. Pola lantainya adalah lurus ya. Selanjutnya adalah tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan
Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpuk tangan kanan. Seperti ini ya. Terus gerakan yang pertama tadi, pola lantainya masih sama. Terus selanjutnya tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kiri dan tangan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpuk tangan kiri. Berikutnya, ulangi gerakan yang nomor 2 tadi. Terus ulangi gerakan nomor 3. Terus berikutnya posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha. Ya, di paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan digerakkan selama 4 hitungan. Berikutnya posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan seperti yang nomor 6 tadi, tapi ini yang bagian sebelah kirinya. Ya. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Kemudian yang ke-8 ulangi yang tadi nomor 6-nya. Terus berikutnya ulangi gerakan yang nomor 7. Nomor 10 posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Pola lantainya masih sama. Nah, ini yang 11. Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, ini demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan nanti kalian di rumah diperagakan untuk tari indangnya. Bisa diperagakan dengan adik, kakak, ya, atau dengan teman yang rumahnya dekat. Ya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.